Halo Sob, di video kali ini Mimin akan membahas film berjudul Moon Man yang dirilis tahun 2022. Film ini menceritakan kisah seorang astronot yang terjebak sendirian di bulan, yang disebabkan dia tidak mendengar peringatan evakuasi bahwa hujan meteor akan terjadi di bulan. Namun tanpa diduga, sebuah asteroid besar menghantam permukaan bumi, yang membuatnya berpikir dirinya adalah satu-satunya manusia tersisa di alam semesta. Nah oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Seorang insinyur penerbangan, bernama Yu, mendaftarkan diri menjadi bagian dari proyek perisai bulan. Namun karena lowongan sudah penuh, Yu diterima sebagai teknisi pemeliharaan, dan tak lama setelah bergabung, Yu diterbangkan ke bulan bersama personil lainnya. Proyek perisai bulan adalah menjadikan bulan sebagai perisai yang akan melindungi bumi dari hantaman asteroid seukuran negara Indonesia. Awalnya, asteroid tersebut adalah bebatuan angkasa yang mengorbit di planet Mars. Namun, setelah sekian lama, asteroid tersebut malah keluar dari jalurnya, lalu meluncur ke bumi. Dan pada akhirnya, para ilmuwan menggunakan kalkulatornya, lalu mendapati hasil kalau asteroid tersebut akan sampai ke bumi dalam waktu 8 tahun perjalanan. Berita akhir zaman pun segera menyebar luas ke seluruh dunia. Negara-negara mulai membangun bunker penyelamatan di bawah tanah, termasuk negara Konoha. Mumpung ada kesempatan, para oknum pejabat korup pun ramai-ramai mengadakan proyek pembangunan bunker, yang tentu saja duitnya disakuin. Namun membangun bunker, bukanlah solusi yang tepat. Apalagi kalau duitnya udah disakuin, pasti bangunannya sangat tidak layak. Dan pada akhirnya, PBB mengadakan pertemuan di kota Jogja. Dengan kesepakatan, seluruh negara di dunia akan bersatu, lalu membentuk aliansi yang disebut UNMS. UNMS adalah proyek perisai bulan yang bertujuan untuk menghancurkan asteroid sebelum menghantam bumi. Proyek perisai bulan memiliki 4 tahapan. Pertama-tama seluruh dunia bergotong royong membangun pangkalan atau stasiun militer di bulan. Kemudian memanfaatkan helium-3, yang begitu melimpah di bulan, untuk membuat senjata canggih yang disebut Space Hammer. Tahap ketiga, meluncurkan Space Hammer untuk menghancurkan asteroid raksasa tersebut sebelum sampai ke bumi. Dan yang terakhir, memanfaatkan gravitasi bulan untuk menarik puing-puing atau pecahan asteroid tersebut agar tidak jatuh ke permukaan bumi. Setelah 8 tahun kerja keras, proyek perisai bulan berhasil meluncurkan 5 Space Hammer untuk menghancurkan asteroid tersebut. Yang artinya, hanya tinggal menunggu waktu saja masalah terbesar umat manusia akan terselesaikan. Beberapa saat setelah peluncuran tersebut, Komandan Cabang Asia bernama Lansing mengunjungi pangkalan di mana Yu bekerja. Mendengar kedatangannya, Yu begitu bersemangat karena sang komandan adalah wanita pujaannya. Namun, ketika bertemu dengannya, Yu malah dimarahi, lalu memintanya kembali bekerja, bukan malah keluyuran. Komandan memberitahu kalau Space Hammer yang mereka luncurkan sebentar lagi akan mencapai asteroid, dan semua kru harus siap menghadapi kemungkinan tak terduga. Tak lama berselang, Sing mendapat laporan kalau Space Hammer keluar dari jalur, akibat hempasan angin surya, yang menyebabkan asteroid tersebut tidak pecah dengan sempurna. Nah yang jadi masalah, hembusan angin surya juga mendorong pecahan-pecahan tersebut, tepat menuju pangkalan, dan diperkirakan akan menabrak bulan dalam waktu 27 menit ke depan. Karena itulah, Komandan Sing memerintahkan prosedur evakuasi darurat untuk meninggalkan bulan, kemudian pulang ke bumi. Akan tetapi, di saat semua orang berbondong-bondong menuju roket, Yu malah sibuk menulis surat cinta untuk komandan sambil mendengarkan musik. Alhasil ketika satu persatu roket itu terbang, Yu panik, lalu buru-buru naik rover menyusul mereka. Yu melihat roket yang dinaiki komandan belum meluncur, lalu mencoba menghubunginya. Tapi sayangnya komandan tidak mendengarnya, dan roket tersebut sebentar lagi akan meluncur. Ketika jarak roket sudah mulai dekat, Yu malah terperosok ke dalam sebuah kawah. Komandan merasa ada sesuatu bergerak di bawah sana. Namun ketika melihat jendela tidak ada siapa-siapa, lalu ia meluncurkan. Dan akhirnya, roket terakhir terbang meninggalkan Yu sendirian di bulan. Bersamaan dengan hal tersebut, pecahan kecil asteroid mulai menghantam bulan, dan menghancurkan sebagian pangkalan. Meski begitu, Yu berhasil selamat tanpa luka sedikit pun. Dan hanya bunyi alarm yang menandakan oksigennya semakin menipis. Setelah hujan asteroid berakhir, Yu melampiaskan kekesalannya pada semua orang, terutama pada Komandan Sing. Jika ia tahu komandan akan meninggalkannya di bulan, maka Yu tidak akan menulis surat cinta untuknya.
Namun tanpa diduga, sebuah pecahan asteroid berukuran cukup besar bergerak lalu menghantam sebagian besar permukaan bumi. Kejadian tersebut seketika membuat Yu terdiam. Apa yang ditakutkan umat manusia benar-benar terjadi tepat di hadapannya. Usai melihat kejadian mengerikan tersebut, Yu kembali ke pangkalan yang selamat dari hujan meteor. Lalu mencoba menghubungi siapapun yang ada di bumi. Namun hingga 6 hari berlalu, komunikasi dengan bumi tak kunjung tersambung. Hal tersebut lantas membuat Yu berpikir sudah tidak ada lagi manusia tersisa di bumi. Yang artinya, Yu adalah manusia terakhir di alam semesta. Apa yang harus ia lakukan saat ini, hanyalah bagaimana cara bertahan hidup di bulan. Beruntung, pangkalan tersebut memiliki cadangan makanan selama 114 hari untuk 300 personil. Dan jika hanya dimakan sendiri, persediaan tersebut cukup untuk menghidupi Yu selama 90 tahun lamanya. Akan tetapi, meski Yu makan kenyang di tempat ini, apa artinya hidup dalam kesendirian di alam semesta yang sangat luas ini? Kemudian Yu membuat hiasan kertas, lalu bersembahyang untuk mendoakan seluruh umat manusia di bumi, agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan tempat terbaik. Setelah itu, Yu mulai berkeliling pangkalan, dan tanpa sengaja Yu menemukan kamar Komandan Singh. Penasaran dengan apa yang ada di dalam kamarnya, Yu mencoba memasukkan kombinasi password pintu kamar. Namun usahanya tersebut tidak membuahkan hasil. Dan setiap gagal memasukkan password, Yu diminta menunggu 20 menit, 200 menit, bahkan sampai 2 juta menit sebelum mencoba kembali. Sambil menunggu, Yu lantas menghabiskan waktu dengan bermain di luar. Hingga rambutnya memanjang, usaha Yu membobol kamar komandan, tetap tidak membuahkan hasil. Dan akhirnya Yu memutuskan meledakkan pintu kamar menggunakan sebuah bom. Tapi ternyata, di dalam kamarnya itu, tidak terdapat barang apapun selain monitor untuk memantau situasi pangkalan. Setelah membersihkan diri, Yu mengadakan makan malam bersama Komandan Singh, yang ia buat dari foto dan baju astronotnya. Yu berterima kasih, karena wanita pujaannya tersebut bersedia makan malam bersamanya. Dan ia berjanji akan segera memperbaiki pintu kamarnya. Yu kemudian mencium foto Komandan Singh, sebagai tanda cintanya. Namun tanpa ia ketahui, sebagian besar umat manusia di bumi, berhasil selamat dari hantaman asteroid, berkat bunker bawah tanah yang sudah mereka bangun selama 8 tahun terakhir. Dan sudah sejak 3 hari yang lalu, antena pusat kontrol menangkap siaran CCTV pangkalan di bulan. Yang membuat mereka mengetahui kalau Yu tertinggal di sana, serta memantau segala aktivitasnya. Semua orang pun menatap ke arah komandan. Mereka tidak menyangka ada seorang pria tergila-gila pada sosok wanita galak seperti dirinya. Tapi sayangnya, mereka itu tidak bisa melakukan komunikasi dengan Yu. Karena hantaman asteroid merusak peralatan komunikasi di bumi. Selain itu, teknologi di bumi juga mengalami kemunduran. Para insinyur berkata, setidaknya butuh waktu hingga 2 tahun lamanya, untuk memperbaiki peralatan komunikasi. Sehingga tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Yu. Kondisi bumi saat ini sangat memprihatinkan. 30% wilayah daratan di bumi, terendam banjir karena tsunami. Hantaman tersebut juga membuat debu berterbangan ke atmosfer yang menutupi cahaya matahari. Sehingga, jika dilihat dari luar angkasa, bumi itu berwarna coklat. Kondisi tersebut tentunya sangat serius. Orang-orang di pengungsian mulai berputus asa. Mereka kelaparan, serta dijangkiti wabah penyakit. Namun di balik rasa keputusasaan tersebut, Kepala Biro UNMS Asia, yaitu Sung Guan, punya sebuah ide. Bagaimana jika mereka memberitahu, kemudian menyiarkan secara langsung aktivitas Yu ke seluruh dunia. Sudah berbulan-bulan Yu berjuang dan bertahan hidup sendirian. Hal tersebut akan membangkitkan semangat hidup umat manusia, sekaligus memulihkan kondisi psikologis mereka. Akan tetapi, karena mereka hanya bisa melihat video tanpa mendengar suaranya, solusinya adalah mencari seorang pengisi suara profesional, agar siaran tersebut tampak nyata. Komandan Singh pun setuju dengan hal tersebut. Dan tak lama berselang, ia membuat pengumuman radio yang memberitahukan bahwa, ketika semua orang pulang ke bumi, mereka tanpa sengaja meninggalkan seorang kru bernama Yu, di tengah hujan meteor yang menghancurkan sebagian pangkalan. Dalam beberapa hari ke depan, pusat kontrol akan menyiarkan aktivitas sehari-hari Yu di bulan. Dengan harapan, siaran tersebut dapat menjadi hiburan, serta penyemangat bagi para penyintas. 7 bulan sejak tabrakan besar, Yu masih bertahan ditemani foto Komandan Singh sambil berbicara sendiri. Tiba-tiba,
ia mendengar ada suara di dalam gudang makanan. Yang ternyata ada seekor kanguru yang entah dari mana datangnya. Bersamaan dengan hal tersebut, siaran langsung di bumi sedang mengalami gangguan. Dan ketika siaran berhasil dipulihkan, kamera malah menyorot ke arah kanguru tersebut, bebarengan dengan suara daping. Yang membuat para penonton heran, kenapa ada seekor kanguru di stasiun dan bisa berbicara. Usut punya usut, kanguru tersebut sengaja dibawa para ilmuwan untuk kepentingan penelitian. Namun ketika hujan meteor terjadi, mereka sengaja meninggalkan seekor kanguru yang paling sulit diatur bernama Kong. Untuk berjaga-jaga, Yu mengambil sebuah sekop, lalu kembali ke gudang untuk mengambil sirup obat tidurnya yang ketinggalan. Tapi kanguru bukanlah hewan lemah. Dia dengan mudah merebut sekop itu lalu membengkokkannya. Lalu terbesitlah sebuah ide. Yu kembali ke gudang menggunakan kostum kanguru betina yang ia buat sendiri. Dan untuk sesaat, kostum itu berhasil mengalihkan perhatian Kong, yang membuat Kong berhayal, betapa beruntungnya dia ada seekor kanguru betina tiba-tiba muncul di hadapannya. Sontak kelakuan Yu tersebut membuat orang-orang di bumi tertawa dibuatnya. Tapi karena cerobohan Yu, penyamarannya terbongkar yang membuat Kong marah dengan kelakuannya. Siaran langsung tersebut, yang awalnya dimaksudkan untuk memberi simpati pada Yu, malah menjadi acara komedi. Ditambah dubber yang mereka sewa sering membuat kesalahan dubbing yang membuat orang-orang di markas menjadi kesal. Sementara di bulan, Yu membuat sebuah senjata dengan printer 3 dimensi, berisikan peluru plastik untuk melawan Kong. Situasi gawat tersebut, lantas menjadi perhatian sekaligus tontonan aksi bagi orang-orang. Awalnya Yu mendominasi pertarungan dengan senjatanya. Tapi ketika peluru itu habis, Kong dengan tubuh kekarnya melawan balik. Dan pertarungan tidak seimbang itu pun dimenangkan oleh Kong. Komandan Singh kemudian meminta mereka membuka semua saluran komunikasi. Bersamaan dengan hal tersebut, Yu melihat gelombang sinyal naik turun di layar monitor seolah-olah ada seseorang mencoba menghubunginya. Meski hanya sesaat hal tersebut cukup membuat Yu meyakini bahwa masih ada kehidupan di bumi. Akan tetapi Yu tidak menyadari bahwa grafik gelombang sinyal tersebut disebabkan Kong tanpa sengaja menyentuh kabel komunikasi di belakangnya. Pusat kontrol juga memastikan hal tersebut, karena pemancar sinyal mereka belum selesai diperbaiki. Tapi setidaknya Yu yang mengira masih ada kehidupan di bumi, bersemangat untuk bisa pulang ke bumi. Dan sejak saat itu, Yu memutuskan berdamai dengan Kong, bahkan ia berjanji akan memulangkan Kong lalu mempertemukannya kembali dengan keluarganya. Satu-satunya harapan adalah wahana antariksa milik awak kru Apollo 18, yang ditinggalkan di bulan pada tahun 1972. Perlu teman-teman ketahui, bahwa sejak pendaratan Apollo 11 di bulan, NASA meluncurkan beberapa misi ke bulan hingga Apollo 17. Terkecuali Apollo 13 yang gagal mendarat saat itu. Dan setidaknya, ada 24 astronot pergi ke bulan dengan 12 orang diantaranya menginjakkan kaki di permukaan bulan. Meski Apollo 17 dianggap sebagai misi terakhir manusia pergi ke bulan, NASA diam-diam meluncurkan satu misi lagi bernama Apollo 18, tanpa diketahui publik. Namun sesampainya di bulan, para astronot mendapati kalau ternyata manusia itu bukan satu-satunya penghuni alam semesta, melainkan ada makhluk lain yang mendiami bulan, dan mereka sama sekali tidak bersahabat yang akhirnya menewaskan 2 astronot. Karena itulah pemerintah Amerika merahasiakan kejadian tersebut, dan menganggap misi Apollo 18 tidak pernah ada. Akan tetapi, cerita Apollo 18 ini berdasar kisah film yang berjudul Apollo 18. Salah satu alasan kenapa NASA menyudahi misi pendaratan di bulan, karena keterbatasan anggaran pada saat itu. Dan mereka menganggap, Amerika sudah memenangkan perlombaan antariksa dengan negara Uni Soviet. Setelah menemukan wahana antariksa tersebut, Yu membawanya ke pangkalan untuk diperbaiki. Teknologi yang digunakan pada masa itu, memiliki banyak kekurangan. Dan Yu melakukan sedikit modifikasi agar lebih aman untuk melakukan perjalanan. Proses perakitan wahana tersebut, turut disaksikan orang-orang di bumi. Semua orang hampir tidak percaya, seorang teknisi pemeliharaan bisa melakukan semua itu dengan mudah. Dan ketika melihat berkas lamarannya, Yu ternyata adalah seorang insinyur penerbangan di balik tingkah konyolnya. Dan setelah melakukan beberapa penyesuaian, wahana antariksa itu siap digunakan untuk meluncur ke angkasa. Tapi sayangnya, mesin wahana tersebut tidak cukup kuat membawa mereka berdua terbang ke angkasa. Yu terpaksa menjalankan rencana B, kemudian membawa Kong keluar dengan maksud akan meninggalkannya sendirian, agar tidak ikut pulang ke bumi. Akan tetapi Yu lupa,
kalau kanguru adalah salah satu pelari tercepat di permukaan bumi. Dan hanya dalam waktu singkat, Kong berhasil menyusul Yu. Setelah berpikir cukup keras, Yu akhirnya ingat. Kalau prototipe Space Hammer dikembangkan di pangkalan yang dibangun pertama kali di bulan, yang lokasinya berada di sisi lain bulan. Mereka meninggalkan pangkalan tersebut, setelah hancur karena dihantam hujan meteor. Mesin pendorong dari prototipe tersebut bisa digunakan untuk mengganti mesin wahana Apollo 18 yang akan menerbangkan mereka berdua ke angkasa. Dan singkat cerita, Yu bersama Kong menggunakan kendaraan penjelajah bulan pergi ke sana. Sementara di bumi, pusat komando yang terus memantau aktivitas Yu menganggap misi ini tidak akan berhasil. Kendaraan tersebut ditenagai dengan sel surya, yang artinya, ketika Yu masuk sisi gelap bulan, kendaraannya tidak akan berfungsi. Jika mereka berjalan menggunakan baterai cadangan, maka sistem pemanas akan tidak berfungsi, dan mereka akan mati kedinginan. Perlu diketahui, bulan membutuhkan waktu setidaknya 29 hari untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Yang artinya, jika Yu masuk ke sisi gelap bulan, Yu harus menunggu selama 29 hari sebelum matahari kembali terbit di permukaan bulan. Ibaratnya, satu hari di bumi itu sama dengan kurang lebih 29 hari di bulan, berdasarkan perbandingan rotasi. Jumlah tersebut hampir sama dengan waktu yang dibutuhkan bulan untuk mengelilingi bumi. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, inilah penjelasan ilmiah kenapa permukaan bulan yang kita lihat selalu sisi yang sama. Tapi ternyata, Yu sudah memperhitungkan resiko-resiko tersebut dengan memilih jalur berlawanan dan mengikuti arah cahaya matahari. Meski jarak tempuh menjadi sangat jauh, Yu tidak perlu khawatir karena cahaya akan terus bersinar sepanjang perjalanan. Mereka yang ada di bumi kagum dengan kejeniusannya. Hanya saja, Yu tidak boleh terlalu lama ketika mengambil Space Hammer, lalu kembali ke stasiun sebelum matahari terbenam. Di tengah perjalanan, Yu yang sudah cukup kelelahan mulai berhalusinasi. Dia melihat Kong sedang menyetir lalu berbicara padanya, yang ternyata cuma bermimpi. Dan akhirnya, setelah perjalanan berhari-hari Yu sampai tujuan, lalu menurunkan Space Hammer dari tempatnya. Akan tetapi, Kong yang penasaran dengan benda tersebut, ia malah pencet-pencet tombol dan tanpa sengaja mengaktifkannya. Yang ternyata hanya mode inspeksi. Karena jengkel, Yu memasukkan Kong ke kontainer belakang. Lalu segera melanjutkan perjalanan kembali ke pangkalan membawa prototipe Space Hammer tersebut. Di tengah perjalanan pulang, Yu tidak menyadari sambungan kontainer yang membawa Kong terputus. Barulah ketika Yu beristirahat sejenak, ia melihat kontainer itu hilang di tengah jalan. Yu menjadi bingung harus menjemput Kong atau membiarkannya. Masalahnya matahari sebentar lagi terbenam. Jika ia kembali menjemput Kong, kendaraan itu tidak bisa digunakan, dan ia harus menunggu matahari terbit selama 29 hari. Akan tetapi, Yu tidak peduli. Ia memutuskan menjemput Kong, karena ia sudah berjanji akan membawanya pulang ke bumi. Dan hal yang ditakutkan pun terjadi. Kendaraannya tidak mampu mengejar matahari. Yu terpaksa menggunakan baterai cadangan untuk melanjutkan perjalanan sebelum akhirnya kendaraan itu benar-benar kehabisan daya. Suhu dalam kabin menurun. Yu menggunakan baju astronotnya dengan persediaan oksigen yang terbatas. Orang-orang di bumi pun terdiam, harap-harap cemas dengan kondisinya. Di tengah gelapnya bulan, Yu kembali mengingat awal dia bekerja di pangkalan. Apa yang ada di pikirannya hanyalah Komandan Singh. Dan ia menyesal belum sempat mengungkapkan perasaannya. Sampai detik ini, Yu itu belum menyadari bahwa setiap kali ia melihat foto Komandan Singh, seluruh dunia ikut melihatnya. Yang artinya semua orang mengetahui kalau Yu jatuh cinta pada komandannya sendiri. Lalu tanpa sengaja, Yu melihat Kong mengejar cahaya lampu senternya. Kemudian terlintaslah sebuah ide brilian. Yu lantas mencopot pintu kendaraan, menjadikannya papan seluncur, lalu mengikatnya pada tubuh Kong untuk menariknya layaknya kereta Sinterklas. Setelah itu, Yu menyorotkan lampu ke depan agar Kong berlari mengikutinya. Selain tenaganya yang sangat kuat, kanguru adalah salah satu pelari tercepat di permukaan bumi. Adegan menakjubkan tersebut membuat semua orang bersorak gembira. Mereka melihat dua makhluk hidup berbeda spesies bekerja sama menaklukkan bulan. Dan pemandangan langkah ini tidak akan pernah mereka lihat untuk kedua kalinya. Dalam waktu singkat, mereka berdua akhirnya sampai pangkalan. Dan beberapa hari setelahnya, Yu kembali ke tempat di mana ia meninggalkan Space Hammer, lalu membawanya ke pangkalan. Karena aksinya tersebut,
UNMS memberikan hadiah penghargaan yang akan mereka berikan ketika Yu berhasil pulang ke bumi. Seiring berjalannya waktu, iklim di bumi pulih lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Kualitas udara juga semakin membaik. Perlahan, jaringan infrastruktur dipulihkan, dan peralatan komunikasi akan selesai diperbaiki dalam waktu 3 bulan ke depan. Sambil memandangi langit, Sing berkata, pastikan Yu pulang ke bumi. Sementara di bulan, Yu berjanji kalau dia akan pulang untuknya. Namun di suatu hari, Yu tanpa sengaja melihat Kong menggaruk-garuk kabel komunikasi. Dan ketika ia menyentuhnya, gelombang sinyal naik turun seiring gerakan tangannya. Yu yang sebelumnya bersemangat mulai ragu, apakah masih ada kehidupan di bumi. Berulang kali Yu mencoba melakukan komunikasi, tapi tidak ada jawaban. Dan pada akhirnya, Yu kembali berputus asa. Percuma ia pulang ke bumi, jika tidak ada satu manusia pun yang tersisa. Mereka yang ada di bumi melihat kesedihannya. Di sisi lain Komandan Sing membuat pengumuman, bahwa tertinggalnya Yu di bulan, murni kesalahannya yang kurang memperhatikan anggotanya yang akan pulang ke bumi. Sekitar setahun yang lalu, mereka menyiarkan aktivitasnya di bulan untuk memberi semangat bagi para penyintas. Namun saat ini, keadaan tersebut malah berbalik. Bumi mulai membaik, dan keadaan berangsur normal. Sementara Yu saat ini terjebak dengan keyakinannya, bahwa dirinya adalah manusia terakhir di alam semesta. Lalu mereka melihat Yu keluar pangkalan, hendak bunuh diri dengan membuka helm astronotnya. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk membalas perbuatan Yu. Lalu komandan meminta semua orang keluar menyalakan lampu. Dengan harapan, Yu melihat dan mengetahui kalau di bumi masih ada kehidupan. Ketika Yu hendak melepas helmnya, ia melihat setitik cahaya yang jumlahnya terus bertambah hingga menerangi permukaan bumi. Seketika Yu menangis, mengetahui masih ada kehidupan di bumi yang membuatnya kembali bersemangat. 613 hari sejak tabrakan besar, peralatan komunikasi selesai diperbaiki. Dan akhirnya Yu bisa melakukan komunikasi langsung dengan bumi. Komandan memberitahu bahwa setahun ini mereka menyiarkan secara langsung aktivitasnya melalui transmisi video yang dikirim pangkalan ke bumi. Seluruh penduduk bumi mengenalnya bak selebriti. Berkat perjuangan dan tekad hidupnya, semua orang kembali bersemangat menjalani kehidupan pasca bencana. Setelah kontak bulan dan bumi tersambung, insur di bumi memandu Yu memodifikasi mesin pendorong Space Hammer untuk dipasangkan di pesawat angkasanya. Akan tetapi, dikala semua orang memperhatikannya, Yu diam-diam terus memperhatikan Komandan Sing melalui layar monitor. Meski pura-pura tidak tahu, Komandan Sing hanya tersenyum. Dan akhirnya pengerjaan wahana antariksa itu pun selesai dikerjakan. Di suatu kesempatan, ketika Yu berkomunikasi dengan Sing, Yu memberitahu alasan kenapa ia bergabung dalam misi ini. Awalnya ia menolak tawaran ketika hanya diterima menjadi teknisi pemeliharaan. Namun ketika melihat Sing untuk pertama kalinya, Yu langsung jatuh cinta padanya. Terlebih Sing adalah komandan insur proyek perisai bulan, dan tanpa pikir panjang Yu kembali, lalu memohon agar diterima. Sing kemudian membuat pengakuan, bahwa ketika proses evakuasi berlangsung, sebenarnya saat itu ia melihatnya. Tapi karena situasi sangat tegang, Sing memilih tidak menunggunya, lalu menekan tombol peluncuran. Namun ia tidak pernah menyangka, Yu bisa selamat dari insiden tersebut. Setelah semua persiapan selesai, Yu bersama Kong meluncur ke angkasa. Lalu ia diminta mengarahkan wahana tersebut menuju stasiun angkasa UNMS yang saat ini tengah mengorbit di dekat bulan. Setelah berhasil melakukan penggabungan, Yui bersama Kong masuk stasiun angkasa tersebut. Pusat kontrol akan membawa stasiun itu mendekati orbit bumi. Sebelum nantinya Yu bersama Kong mendarat ke bumi menggunakan kapsul penyelamat. Akan tetapi, ada sebuah kabar buruk menghampiri bumi. Asteroid raksasa yang mereka hancurkan sebelumnya, tidak benar-benar hancur dengan sempurna, melainkan terbelah menjadi 2 pecahan raksasa. Yang disebabkan saat itu angin surya membelokkan jalur Space Hammer. Sementara asteroid yang jatuh ke bumi sebelumnya, hanyalah potongan kecil dari asteroid tersebut. Awalnya data komputer memperlihatkan lintasan dari kedua pecahan itu tidak satu pun mengarah ke bumi. Namun salah satu dari keduanya, diduga berbenturan dengan asteroid lainnya, yang menyebabkan pecahan asteroid tersebut bergerak tepat menuju bumi. Diameter asteroid tersebut kurang lebih 2 juta kilometer persegi, atau setara dari Sabang sampai Merauke. Jika dibiarkan, maka dampak dari hantamannya seketika akan melenyapkan seluruh kehidupan yang ada di bumi. Sing kemudian menghubungi Yu,
hendak memberitahu situasi darurat bumi saat ini. Yang ternyata, Yu sudah mendengar dan mengetahui akan kedatangan asteroid tersebut. Karena tanpa sengaja, Sing lupa mematikan mikrofon ketika mereka membahasnya. Satu-satunya harapan adalah hulu ledak dari prototipe Space Hammer yang digunakan untuk menerbangkannya ke angkasa. Yang artinya, Yu memegang kunci harapan hidup semua orang. Namun yang jadi masalah, mesin pendorong Space Hammer tidak cukup bahan bakar untuk diterbangkan menuju asteroid tersebut. Karena salah satu mesinnya sudah dimodifikasi untuk menerbangkan Yu ke luar angkasa. Yang artinya, Yu harus membawa Space Hammer itu, menggunakan wahana angkasanya menuju asteroid tersebut. Rencananya adalah, setelah berada cukup dekat, roket mendorong Space Hammer dinyalakan, lalu diarahkan menuju asteroid tersebut untuk meledakkannya. Dan setelah melakukannya, Yu harus segera menjauh agar tidak terkena dampak dari ledakan. Meski secara teori bisa dilakukan, peluang keberhasilannya sangat kecil, serta tidak menjamin keselamatannya. Lagi pula mengorbankan seseorang untuk melakukannya juga tidak dibenarkan. Namun Yu sudah membulatkan tekadnya. Tidak peduli resiko apapun yang akan terjadi padanya, ia akan membuat Space Hammer menuju asteroid tersebut. Karena hanya ini satu-satunya cara untuk melindungi Komandan Sing, serta seluruh umat manusia yang ada di bumi. Segera setelah itu, berita kedatangan asteroid diumumkan ke seluruh dunia. Para warga diminta kembali masuk ke dalam bunker, antisipasi kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dan untuk sekali lagi, umat manusia akan dihadapkan antara hidup dan mati. Namun masih ada secercah harapan. Karena Yu yang saat ini berada di luar angkasa, akan membawa Space Hammer untuk meledakkan asteroid tersebut. Tidak ada yang bisa memastikan dirinya akan kembali ke bumi atau tidak, selain berharap yang terbaik untuknya. Sementara di stasiun, Yu memasukkan Kong ke salah satu kapsul penyelamat, untuk mendaratkannya pulang ke bumi. Yu bersyukur akhirnya bisa memenuhi janjinya pada sahabatnya tersebut. Seakan mengerti bahwa Yu akan berpisah dengannya, Kong memperlihatkan kesedihannya. Dan setelah berpamitan, Yu bergegas meluncur menuju asteroid. Tapi perjalanan itu tidak semulus yang ia harapkan. Banyak bebatuan angkasa menghalangi jalannya. Dan meskipun sudah sangat berhati-hati, Yu terbentur yang membuat pesawat angkasanya hilang kendali. Lalu komandan meminta Yu membuka pintu pesawat. Tekanan udara di dalam akan menstabilkan wahana tersebut. Dan meskipun Yu berhasil, sayangnya mesin pendorong dan pesawat angkasanya rusak. Yu kemudian melaporkan keadaan tersebut pada Komandan Sing. Kabar baiknya, mesin pendorong Space Hammer masih berfungsi. Tapi kabar buruknya, pesawat angkasanya rusak dan jarak asteroid tersebut masih cukup jauh. Jika tidak diarahkan, Space Hammer tidak akan mencapainya. Tidak ada jalan lain, Yu akan membawa Space Hammer menggunakan jet pendorongnya, sebelum menyalakan roket kemudian meledakkannya. Akan tetapi, Komandan Sing melarang, bahwa tindakannya itu bisa membunuh dirinya sendiri. Yu berkata, nyawanya tidak sebanding dengan keselamatan jutaan nyawa yang ada di bumi. Ia rela berkorban demi kelangsungan hidup manusia, terutama melindungi dirinya. Lagi pula, pesawat angkasanya sudah rusak, dan ia tidak bisa kembali ke stasiun dengan cara apapun. Setelah itu Yu menyampaikan pesan terakhirnya kepada penduduk bumi. Di final momen ini, ia ingin membagikan kenangannya selama tinggal di bulan. Terkadang kesendirian itu membuat hati ingin menyerah. Namun ketika rasa putus asa itu memuncak, mereka hadir membangkitkan semangatnya kembali. Mungkin jika bukan karena semua orang, Yu tidak akan berada di tempat ini. Melakukan sesuatu yang berguna di sisa hidupnya. Yu meminta jangan bersedih untuknya. Saat ini dirinya berada di tengah-tengah antara asteroid dan bumi. Yu selalu berpikir, berada di tengah adalah sesuatu yang baik, menjadi perantara bagi semua orang. Sejak kecil Yu hidup sendiri, tidak punya keluarga ataupun teman. Tapi kini semua orang di bumi mengenalnya, memberinya semangat bahkan menantikan kepulangannya. Dan hal tersebut sangat berarti untuknya. Yu mengucapkan terima kasih lalu berpamitan. Setelah melepas Space Hammer dari badan pesawat, Yu menyalakan jet pendorongnya, lalu mengarahkannya ke arah asteroid. Sementara di bumi, Sungguan memberikan tombol pemicu pada Sing, untuk menyalakan roket kemudian meledakkan Space Hammer. Momen ini sama persis ketika Sing menekan tombol peluncuran saat meninggalkan Yu di bulan. Dan ketika Yu mencapai asteroid, Space Hammer itu meledak, lalu menghancurkan asteroid tersebut hingga berkeping-keping. Semua orang keluar,
lalu memberikan penghormatan terakhir kepada Yu. Terlihat serpihan asteroid bergerak mengelilingi bumi, dan sebagian terbakar ketika memasuki atmosfer. Sementara di suatu tempat, Kong berhasil mendarat dengan selamat. 10 tahun sejak Yu mengorbankan dirinya, bumi kembali hijau. Peradaban mulai pulih, dan para insinyur berhasil membangun kembali teknologi yang hilang. Dan untuk sekali lagi, manusia akan pergi ke bulan. Sampai pangkalan, semua orang sudah menunggu kedatangan Komandan Xing. Dan setelah mereka masuk ke dalam, Xing melihat seseorang keluar dari dalam pangkalan, yang tidak lain adalah Yu. Ketika bertemu dengannya, Xing meneteskan air mata. Karena setelah sekian lama, akhirnya mereka bertemu kembali. Namun Yu yang kita lihat, hanyalah arwah yang bisa dilihat oleh Komandan Xing. Sejak meledaknya asteroid 10 tahun yang lalu, serpihan asteroid terikat gravitasi bumi, dan berada di orbit bumi membentuk lingkaran cincin yang mengelilingi bumi. Xing berkata, cincin itu adalah jiwa Yu yang akan selalu melindungi bumi dan akhirnya film pun selesai. Dari film ini kita jadi tahu, bahwa pengorbanan terbesar tidak hanya tentang diri sendiri, melainkan juga untuk semua orang yang ikut bahagia dengan perjuangan kita, meskipun harus ada sesuatu yang dikorbankan. Sungguh ending yang mengharukan. Suatu ketika, ada sekelompok ilmuwan yang tergabung dalam misi Ares 3, sedang melakukan penelitian di planet Mars. Mereka membangun sebuah base di sebuah kawasan yang disebut dengan Acidalia Planetia. Para ilmuwan tersebut adalah Martinez sebagai pilot, Beck sebagai dokter bedah, Johansson sebagai ahli komputer, Mark sebagai botani, dan Louis sebagai komandan. Saat mereka sedang mengumpulkan sampel, tiba-tiba terjadi badai besar di dekat mereka. Komandan memerintahkan para kru segera meninggalkan base, kemudian naik ke pesawat. Badai itu sudah sangat dekat. Mark meminta menunggu karena terlalu berbahaya bila berjalan di luar. Tapi komandan bersikeras daripada mereka hancur berkeping-keping. Saat sedang berjalan di tengah badai, sebuah benda melayang menghantam Mark, lalu membuatnya terhempas. Martinez melaporkan terjadi kebocoran oksigen pada bajunya, dan sinyal milik Mark terputus. Tidak ada yang bisa mereka lakukan karena pakaian itu hanya melindunginya kurang dari semenit. Selain itu, jika mereka tidak segera naik ke pesawat, terjangan badai itu bisa merubuhkan pesawat mereka kapan saja. Dan pada akhirnya, Ares 3 meninggalkan planet Mars, tanpa Mark. Setelah insiden tersebut, pihak NASA segera melakukan konferensi pers. Mereka berkata bahwa misi Ares 3 terpaksa pulang lebih cepat dikarenakan badai yang terjadi. Namun saat proses evakuasi, salah satu astronot mereka yaitu Mark, tidak berhasil selamat lalu tewas seketika. NASA akan melangsungkan upacara penghormatan untuk astronot Mark, dan mereka akan memastikan bahwa pengorbanannya tidak akan sia-sia. Oke, kita kembali ke planet Mars. Setelah badai usai, Mark yang mereka sangka telah meninggal ternyata masih hidup. Bunyi peringatan menipisnya kadar oksigen, membangunkan Mark dari pingsannya. Sebuah benda besi menusuk perutnya, dan secara ajaib benda itu juga memperlambat habisnya oksigen. Mark berjalan menuju hub atau base yang selamat dari terjangan badai, lalu mengobati lukanya. Prosedur standar astronot yang sedang menjalankan misi adalah membuat rekaman harian. Hari itu adalah Sol ke-19 misi mereka di planet Mars. Dan Sol adalah sebutan hari untuk planet Mars. Nah, perlu diketahui bahwa satu hari atau satu Sol di planet Mars berlangsung selama 25,6 jam. Sedangkan satu kali mengelilingi matahari, planet Mars membutuhkan waktu selama 687 hari. Dalam rekaman video, Mark berkata bahwa antena utama telah rusak, saluran komunikasi terputus, dan tidak ada cara menghubungi NASA. Seandainya bisa menghubungi pun percuma, karena misi berikutnya akan datang 4 tahun kemudian, dan teman-temannya saat ini tuh sedang perjalanan pulang ke bumi tanpa tahu kalau dirinya masih hidup. Selain itu, tidak ada yang tahu jika sewaktu-waktu badai menghancurkan base-nya, atau tabung oksigen rusak, maka ia tidak akan selamat. Keesokan harinya,
Mark mulai menghitung persediaan makanan yang tersisa. NASA membekali mereka makanan untuk 31 hari misi, namun untuk berjaga-jaga mereka menyediakan makanan selama 68 hari untuk 6 orang. Jika makanan itu hanya untuk dirinya, maka ia memiliki persediaan makanan untuk 300 sol atau 400 sol jika Mark makan sedikit. Jadi yang perlu ia lakukan adalah bagaimana cara menumbuhkan makanan yang layak selama 3 tahun ke depan. Dengan begitu saat misi Ares datang, ia masih bisa ikut pulang ke bumi bersama mereka. Nah, untungnya Mark ini adalah seorang botani atau ahli bercocok tanam. Persediaan kentang mereka bisa digunakan untuk menumbuhkan kentang, untuk menambah persediaan makanan. Tanpa berlama-lama, Mark langsung memulai proyek bertahan hidup di planet Mars. Pertama-tama, ia memperbaiki solar cell yang menyediakan tenaga untuk hub. Lalu mengambil kotoran manusia yang ada di dalam septic tank. Untungnya saat buang hajat, kotoran itu langsung divakum, sehingga tidak menimbulkan polusi udara berlebih. Mark membangun media bercocok tanam di dalam hub, tentunya menggunakan tanah Mars. Setelah itu, ia mulai menanam kentang yang diberi pupuk kotorannya sendiri. Masalah berikutnya adalah air, karena tanaman itu tidak akan tumbuh tanpa cukup air. Jadi untuk menghasilkan air, Mark menggunakan zat bernama hidrazin dicampur oksigen kemudian membakarnya. Zat hidrazin tersebut ia dapat dari MTV, yaitu sebuah kendaraan yang mereka gunakan untuk melakukan pendaratan di planet Mars. Namun karena salah melakukan perhitungan, alat itu malah meledak. Percobaan kedua berhasil dan air mulai menetes dan membasahi tempat tersebut. Usaha Mark menumbuhkan kentang tidak sia-sia, karena di hari ke-54 tanaman kentangnya mulai tumbuh. Sementara itu di bumi, Direktur misi planet Mars bernama Vincent Kapur menemui kepala NASA bernama Teddy. Vincent berkata bahwa mereka harus memikirkan cara untuk menjemput jenazah Mark, untuk membuktikan kepada dunia bahwa Mark benar-benar meninggal. Namun Teddy berkata bahwa setelah misi Ares 4, Ares 5 tidak akan berangkat dalam waktu 5 tahun berikutnya. Namun Vincent mengingatkan bahwa menjaga reputasi NASA tidak kalah penting. Lalu di pusat kontrol, juru bicara NASA yang bernama Mindy, menerima sebuah pesan dari Vincent. Melalui satelit yang mengorbit di planet Mars, Vincent memintanya membandingkan gambar yang diambil hari ini, dan saat proses evakuasi. Setelah itu, para petinggi NASA pun berkumpul. Mereka melihat ada perbedaan letak rover antara Sol 18 dan Sol 54. Hal tersebut menunjukkan adanya aktivitas di sekitar hub tersebut, yang artinya ada kemungkinan Mark masih hidup. Untuk membuktikannya, mereka perlu mengkonfirmasi posisi rover tersebut kepada kru Ares 3. Namun Teddy malah melarang, karena ada Ares 3 saat ini sedang perjalanan pulang ke bumi. Mereka akan hilang konsentrasi serta merasa bersalah jika mengetahui Mark masih hidup, dan telah meninggalkannya sendirian di planet tersebut. Secara hukum, dalam 24 jam ke depan, mereka wajib mengkonfirmasi temuan mereka kepada publik. Namun jika perkiraannya benar, Mark mungkin sudah meninggal karena kelaparan. Mengingat persediaan air dan makanan cukup terbatas. Konferensi pers ke media pun langsung menimbulkan banyak pertanyaan. Hari ke-70, Mark mulai memikirkan perjalanan ke lokasi di mana Ares 4 akan mendarat. Lokasi tersebut berjarak kurang lebih 3.200 km. Masalah pertama adalah rover hanya mampu menempuh jarak 35 km sekali pengisian baterai. Yang kedua, perjalanan itu membutuhkan waktu sekitar 50 hari untuk sampai ke sana. Jadi mau nggak mau ya harus bertahan selama itu di dalam rover yang ukurannya sangat kecil. Keesokan harinya Mark mulai menjajal rovernya. Sejauh apa ia bisa berjalan setelah menggandakan kemampuan baterainya. Apa yang dilakukan Mark tersebut tentu saja membuat pusat kontrol semakin yakin bahwa Mark masih hidup. Citra satelit menangkap bahwa rover bergerak menuju lokasi pendaratan Ares 4, kemudian kembali ke hub. Setidaknya NASA mengetahui kalau Mark punya rencana pergi ke sana. Teddy kemudian meminta Brush, seorang insinyur NASA, mempersiapkan roket untuk menyuplai bahan makanan ke planet Mars menggunakan satelit bernama Probe. Pekerjaan itu kira-kira membutuhkan waktu 6 bulan. Namun Teddy memintanya selesai dalam waktu 3 bulan saja.
Kemudian Amy T. Henderson, kepala penerbangan NASA, meminta agar mereka memberitahu kru Ares 3. Dan mereka sepakat memberitahu mereka setelah misi penyelamatan siap diluncurkan. Setelah 48 hari sejak Mark menanam kentang miliknya, kini adalah waktunya memanen. Kentang yang besar akan ia makan, sedangkan kentangnya kecil akan ia tanam kembali. Hari ke-79, Mark menyadari kalau ia menemukan sesuatu di peta, dan keesokan harinya, Mark menuju lokasi tersebut. Pusat kontrol langsung mengetahui perubahan rute perjalanan Mark, padahal selama ini ia tidak pernah merubah jalurnya. Ternyata sesuatu yang dicari Mark adalah Mars Pathfinder, atau penjelajah Mars. Sebuah fakta sejarah bahwa wahana tersebut pertama kali diluncurkan tahun 1996 menggunakan roket Delta II. Perjalanan itu menempuh waktu selama 7 bulan dan mendarat di wilayah yang bernama Chryse Planitia tahun 97. Setelah melihat peta, Vincent menyadari bahwa Mark menuju lokasi Pathfinder milik NASA. Lalu ia menemui Bruce untuk melihat replika Pathfinder. Setelah menemukannya, Mark membawa alat tersebut ke hub, kemudian menyalakannya. Setelah mengarahkan antena ke posisi bumi, Pathfinder yang ada di bumi langsung merespon. Sebuah kebetulan yang sangat kebetulan mereka saling tanggap satu sama lain. Pathfinder memiliki kamera yang akan mengambil gambar apapun di depan mereka. Dengan begitu Mark bisa mengirim pesan gambar kepada pusat kontrol. Mark lalu bertanya apakah mereka bisa melihatnya. Lalu kamera itu berputar secara otomatis menjawab ya. Respon dari alat tersebut tentunya membutuhkan waktu, sehingga komunikasi mereka membutuhkan kesabaran ekstra. Lalu untuk mempermudah komunikasi, Mark menggunakan sistem bilangan heksadesimal. Karena secara teknis Mark tidak bisa menerima gambar, seperti ia mengirim gambar tulisan kepada pusat kontrol. Heksadesimal merupakan sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol, berupa angka 0 sampai 9 ditambah 6 simbol lainnya. Sistem bilangan ini biasanya digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer. Pusat kontrol mengetahui apa yang dilakukan Mark, mereka melakukan simulasi yang sama kemudian mengarahkan kamera secara bersama agar Mark bisa mencatatnya. Dan setelah lengkap menerima informasi, Mark mengkonversinya menjadi sebuah kalimat. Setelah itu Mark menjawab dengan membuat sebuah gambar tulisan berisi informasi, kenapa ia masih hidup, dan tidak menyalahkan kru jika mereka menganggapnya sudah meninggal. Komunikasi menggunakan heksadesimal tentu saja akan membuang banyak waktu. Kemudian, pihak NASA mengirim pesan yang berisi bagaimana cara meretas rover, agar mereka terhubung dengan Pathfinder dan mereka bisa berkomunikasi melalui komputer. Setelah frekuensi tersinkronisasi, mereka mulai bertukar pesan secara langsung, dan percakapan mereka disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Vincent mengetik sebuah pesan bahwa ia sudah mengetahui aktivitas Mark sejak hari ke-54. Saat ini mereka sedang mencari cara untuk menyelamatkannya. Mereka akan mengirim suplai makanan sampai Ares 4 datang untuk menjemputnya. Mark sangat senang mendengarnya, lalu bertanya bagaimana keadaan para kru Ares 3. Vincent menjawab bahwa kru belum tahu keadaannya agar mereka tetap fokus perjalanan pulang. Mark marah mendengarnya, kemudian mengumpat. Lalu Vincent meminta Mark menjaga bahasanya. Namun Mark malah semakin marah. 4 bulan sejak meninggalkan Mars, kru Ares 3 akhirnya diberitahu keadaan Mark yang masih hidup di planet Mars. MIT mengabarkannya secara langsung bahwa mereka mengetahui sejak 2 bulan yang lalu, dan Mark dalam kondisi sehat walafiat. Kabar itu tentu saja membuat komandan merasa sangat bersalah. Hari ke-134. Seperti biasa Mark melakukan maintenance peralatan sebelum ia beristirahat. Tiba-tiba terjadi kebocoran udara yang membuat hub meledak. Kekacauan tersebut membuat kebun kentangnya hancur beserta tumpahnya cadangan air. Jadi secara teknis Mark sudah tidak bisa menanam kentang kembali. Beruntung Mark punya persediaan makanan untuk 609 sol. Tapi yang jadi masalah, persediaan suplai dikirim baru akan sampai pada sol ke-868. Tidak ada pilihan, peluncuran harus dipercepat.
NASA kemudian membuka saluran frekuensi agar Mark dan kru Ares dapat berkomunikasi. Mark menceritakan bagaimana ia bertahan hidup dan tidak menyalahkan para kru setelah meninggalkannya. Setelah itu, Mark kembali ke hub, menambal setiap lubang kemudian membuat tekanan udara di dalam kembali normal. Sementara itu, di sebuah laboratorium, seorang ahli astrodinamika bernama Rich diminta untuk memperkirakan perhitungan jarak bumi ke Mars. Lalu ia berkata jarak bumi dan Mars saat ini pada posisi terjauh, dan bukan waktu yang terbaik untuk melakukan peluncuran. Sementara itu di Mars, Mark terpaksa harus melakukan pengiritan, karena terbatasnya makanan yang ia miliki. Dan akhirnya tibalah waktu peluncuran Iris Pro. Roket tersebut meluncur dengan sempurna. Semua orang pun bersorak gembira. Namun saat akan keluar orbit, roket mengalami malfunction lalu meledak. Insiden tersebut langsung dikabarkan kepada Mark. Lalu ia mengirim pesan kepada Komandan Ares III, agar ia mau menyampaikan kata-kata terakhirnya untuk keluarganya. Tidak masalah ia mati di Mars, jika itu memang takdirnya. Meledaknya roket tersebut juga menjadi perhatian CNSA, atau Lembaga Antariksa Cina. Wakil ilmuwan bernama Zhu Tao berkata, bahwa sebenarnya masih ada cara lain menyelamatkan Mark. Mereka memiliki Solar Probe bernama Taiyang Seng, yang akan diluncurkan mengorbit di planet Venus. Namun satelit itu bisa digunakan untuk mengirim suplai makanan ke Mars, agar Mark bisa bertahan selama 2 tahun ke depan. Dengan pertimbangan kemanusiaan, CNSA akhirnya menghubungi NASA, dan mereka akan menyerahkan Taiyang Seng untuk mereka gunakan. Sementara itu Rich Purnell melakukan simulasi perhitungan lintasan Hermes menggunakan superkomputer NASA. Setelah itu ia pergi ke kantor pusat NASA untuk melakukan pertemuan rahasia. Menurutnya, kapal angkasa Hermes yang berisi keluar Ares III bisa kembali ke Mars untuk menjemput Mark. Saat Hermes mencapai orbit bumi, Taiyang Seng bisa digunakan untuk mengirim suplai makanan tambahan ke Hermes. Kemudian Hermes mengitari orbit bumi, lalu memanfaatkan gaya gravitasi bumi untuk mempertahankan kecepatan, bahkan berakselerasi lebih cepat menuju Mars. Setelah mencapai orbit Mars, mereka bisa berhenti sebentar, kemudian Mark menggunakan peluncur Ares IV bertemu di orbit, kemudian pulang bersama-sama. Jadi perlu diketahui, bahwa sebelum misi Ares IV diluncurkan, mereka telah mengirim peralatan terlebih dahulu. Termasuk MAV, sebuah wahana yang akan digunakan untuk terbang ke orbit Mars menuju kapal angkasa, lalu pulang ke bumi. Jadi, Mark menggunakannya untuk terbang ke orbit Mars untuk mencapai Hermes. Agaknya Teddy kurang setuju dengan ide tersebut. Jika Hermes pergi maka akan menambah panjang durasi perjalanan mereka di angkasa. Selain itu, Hermes akan melewati jadwal servis rutin yang beresiko terjadinya kegagalan sistem. Itu bisa membahayakan nyawa mereka semua. Ia lebih memilih 5 Ares pulang ke bumi, lalu mengirimkan probe CNSA untuk mengirim suplai makanan ke planet Mars. Vincent berkata bahwa Hermes dibangun untuk menyelesaikan semua misi Ares. Jadi secara teknis, Hermes masih akan berfungsi dengan baik. Akan tetapi seperti kata Teddy sebelumnya, jika terjadi apa-apa di jalan maka mereka akan kehilangan 5 kru Ares termasuk Mark. MIT kemudian berkata kenapa tidak membiarkan kru Ares III menentukan pilihan. Namun Teddy memutuskan bahwa Hermes tetap akan pulang ke bumi, dan mengirim suplai makanan ke Mars menggunakan probe CNSA. Setelah pertemuan tersebut, diam-diam MIT mengirimkan data simulasi penjemputan kru Ares III. Mereka mempelajari data tersebut dan merasa bahwa misi penjemputan Mark adalah ide brilian. Namun NASA menolak dengan tegas gagasan tersebut. Para kru mulai berdiskusi apakah mereka akan kembali ke Mars atau tidak. Resikonya adalah mereka akan lebih lama 533 hari di angkasa sebelum pulang ke bumi. Selain itu, pembangkangan terhadap NASA akan menghentikan karir mereka di masa depan. Meski begitu para kru tetap sepakat kembali ke Mars untuk menjemput Mark. Pusat kontrol kemudian melihat bahwa jalur Hermes berubah dari yang seharusnya. Segera para petinggi NASA diberitahu bahwa kru Ares III berniat menjemput Mark. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Yang perlu mereka lakukan adalah mempersiapkan apa yang mereka butuhkan.
Teddy bersama pejabat NASA lainnya mendatangi markas CNENSA di Cina. Mereka menerima tawaran bantuan mereka. Namun sebagai gantinya seorang astronot dari Cina diikutkan dalam misi ke Mars berikutnya. Setelah mengetahui kalau Hermes akan menjemputnya, Mark masih punya sekitar 200 hari lagi untuk mempersiapkan perjalanannya menuju Ares 4. Mark mulai mengatur persediaan makanannya, modifikasi rover agar mampu menampung lebih banyak oksigen. Selain itu ia akan membawa semua peralatan penyokong kehidupan, termasuk panel surya untuk mengisi baterai rover. Yang terakhir yang perlu Mark lakukan adalah menentukan kapan ia berangkat, dengan menghitung jarak tempuh agar berbarengan dengan kedatangan Hermes. Sementara itu NASA dan CNENSA mempersiapkan suplai yang dibutuhkan kru Ares 3 untuk menjemput Mark. Setelah itu mereka meluncurkannya. Di hari ke-227, Hermes akhirnya mencapai orbit bumi. Mereka kemudian menjemput suplai yang dikirimkan dari bumi, kemudian melanjutkan perjalanan. Hari ke-461 adalah saat di mana Mark memulai perjalanannya. Setiap 4 jam perjalanan, Mark beristirahat di tengah hari, memasang panel surya selama 16 jam untuk mengisi baterai. Sambil menunggu Mark berjalan-jalan sendirian di planet Mars, lalu tidur di suatu tempat dan tentu saja ia merasa sangat kesepian. Kalau teman-teman ngebayangin, apa yang terjadi jika terjadi badai? Gimana Mark pipis? Buang hajat? Berarti kita tuh sepemikiran. Tapi tenang saja, karena semua hal yang sulit, bahkan tidak mungkin bisa dilakukan di dalam film. Hari ke-538 akhirnya Mark sampai ke lokasi Ares 4. Jadi kurang lebih Mark melakukan perjalanan selama 77 hari. Kita kembali ke NASA. Bruce berkata bahwa Mark tidak bisa terbang ke atas begitu saja. Karena daya dorong roket peluncur itu mungkin tidak akan mencapai Hermes. Mereka memberitahu Mark agar menyingkirkan benda-benda tidak penting untuk mengurangi bobotnya. Termasuk pintu dan penutup atas. Setelah itu Mark bisa menutupnya dengan terpal yang ia miliki. Orang-orang tidak perlu khawatir karena orbit Mars sangatlah tipis. Selain itu, pengurangan bobot akan membuatnya tetap melayang di angkasa. Sementara itu, para kru mulai mensimulasikan bagaimana mereka akan mencegat Mark dengan tetap menjaga efisiensi bahan bakar. Terbatasnya bahan bakar tidak bisa membuat mereka terlalu dekat dengan Mars. Tidak boleh ada kesalahan atau mereka tidak akan pernah pulang sama sekali. Hari ke-561 adalah waktu di mana Mark harus meluncur, karena Hermes sudah mencapai orbit Mars. Setelah berpamitan kepada rover yang telah menyelamatkan hidupnya, Mark naik ke MAV. Misi penyelamatan tersebut juga disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Hermes kemudian menghubungi Mark untuk bersiap-siap, karena MAV akan dioperasikan dari jarak jauh oleh Martinez. Di tengah jalan terpalnya tuh malah lepas dan hal itu membuat mengalami tekanan gravitasi berlipat-lipat yang membuatnya pingsan. Setelah mencapai orbit, ternyata Mark terlalu rendah dan jarak mereka terpaut 68 km. Karena itu, Hermes terpaksa menurunkan sedikit ketinggian dengan mengorbankan sedikit bahan bakar yang disimpan. Jarak keduanya tentu saja akan lebih dekat. Namun yang jadi masalah selisih kecepatan mereka bertambah, yaitu 42 meter per detik. Akan sangat sulit menangkap Mark dengan selisih kecepatan tersebut. Tidak lama kemudian Mark sadar dari pingsannya. Ia bertanya apakah terjadi masalah. Lalu Mark berkata kalau ia bisa melubangi baju angkasanya, menggunakan hembusan udara sebagai pendorong. Komandan tentu saja melarangnya, karena hal itu bisa membahayakan nyawanya. Louis kemudian memutus saluran komunikasi dengan pusat kontrol. Lalu ia punya sebuah ide gila. Bagaimana jika mereka meledakkan ujung kapal angkasa untuk mengurangi laju, agar kecepatan mereka selaras dengan Mark? Hanya ledakan kecil di bagian ujung dan tidak akan berpengaruh banyak. Baginya tentu saja hal itu sangat mudah, karena mereka memiliki semua bahan yang dibutuhkan. Setelah itu, Beth memberikan bom itu kepada Beck untuk diledakkan. Setelah terjadi perlambatan pada Hermes, ternyata jarak mereka tuh masih terpaut sekitar 260 meter. Komandan Louis memutuskan keluar untuk menjemputnya. Namun sayangnya talinya tuh masih kurang panjang. Mark tak ambil pusing.
Ia nekat melubangi bajunya untuk menghampiri Louis. Awalnya Mark kesulitan, namun pada akhirnya mereka berdua berhasil meraih satu sama lain. Setelah itu komandan membawanya masuk ke dalam lalu mengabarkan kepada pusat kontrol bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan Mark. Sepanjang perjalanan, Mark gak habis pikir. Kenapa mereka rela menghabiskan jutaan dolar? Bahkan rekan-rekannya meresikokan nyawa demi menyelamatkannya. Namun ia sangat bersyukur bahwa pada dasarnya manusia itu diciptakan untuk peduli satu sama lain. Setahun kemudian, keenam kru Ares akhirnya sampai ke bumi. Mark sangat terkenal, dan kini menjadi pengajar di kelas calon astronot. Halo sobat, kali ini Mimin akan membahas film tentang bagaimana jika ilmuwan sudah mengetahui bencana itu akan terjadi, sehingga mereka bisa mempersiapkan segalanya untuk menyelamatkan peradaban manusia. Maka dari itu, sebelum solar flare menghancurkan permukaan bumi, para ilmuwan, arsitek, dan insinyur membangun sebuah kota jauh di bawah tanah dan diberi nama The City of Ember. Kota tersebut didesain mampu bertahan selama ratusan tahun, dan para ilmuwan nantinya akan dikenang sebagai pendiri kota. Oke, mari kita masuk ke pembahasan filmnya. Menjelang detik-detik bencana, para ilmuwan berkumpul. Mereka meletakkan sebuah kertas serta kunci dengan mekanisme khusus di dalam sebuah kotak rahasia, yaitu sebuah petunjuk bagaimana cara agar penduduk kota tersebut nantinya dapat menemukan jalan ke permukaan. Ilmuwan memperkirakan permukaan bumi akan pulih dalam 200 tahun ke depan, di mana manusia bisa kembali membangun peradaban. Karena itu, mereka memprogram kotak tersebut agar terbuka secara otomatis setelah 200 tahun. Kemudian, kotak tersebut dipercayakan kepada wali kota pertama City of Ember. Tahun berganti tahun, kotak tersebut diserahkan kepada wali kota ke wali kota berikutnya. Hanya para pendiri yang mengetahui rahasia di dalam kotak tersebut. Tidak ada satupun wali kota yang mengetahui amanah apa yang diembankan kepada mereka. 47 tahun menjelang terbukanya kotak tersebut, sang wali kota pemegang mendadak meninggal, dan tidak sempat memberikannya kepada wali kota pengganti. Seseorang menemukannya, lalu menyimpannya di kolong rumah. Hanya wali kota yang mengetahui kalau kota tersebut merupakan amanah dari pendiri, dan harus diberikan kepada wali kota berikutnya. Dan akhirnya, kotak itu tercecer kemudian terlupakan. Seiring berjalannya waktu, City of Ember mulai runtuh. 200 tahun pun terlewati. Kotak itu terbuka tanpa seorang pun tahu rahasia besar di dalamnya. The City of Ember ditenagai oleh sebuah generator raksasa yang berfungsi sebagai sumber energi utama kota. Sejak berdiri, lampu yang dipasang di langit-langit menjadi cahaya penerang kota. Namun sayangnya, generator raksasa tersebut mulai lemah. Lampu-lampu berjatuhan dan kota pun dihantui kegelapan. Tidak hanya itu, warga kota mulai kekurangan bahan makanan akibat krisis yang terjadi. Seorang anak laki-laki bernama Dan memiliki keinginan untuk bekerja di ruang generator. Dia adalah seorang anak penemu bernama Loris. Bersama sahabatnya yang bernama Lina, mereka datang ke kantor balai kota. Hari ini adalah hari di mana lowongan pekerjaan dibuka. Namun mereka tuh tidak bisa memilih pekerjaan yang diinginkan, alias bekerja sesuai dengan undian yang mereka dapatkan. Wali kota berkata bahwa apapun pekerjaan yang mereka dapat mereka tuh harus bersyukur. Dun mendapat pekerjaan sebagai pengantar pesan, sedangkan Lina menjadi tukang ledeng. Dun kemudian menghampiri Lina. Ia bertanya apakah Lina ingin bertukar pekerjaan dengannya. Jika ia menjadi tukang ledeng, setidaknya membuatnya dekat dengan ruang generator. Tentu saja Lina sangat senang. Menjadi pengantar pesan adalah impiannya. Setelah itu Lina pulang ke rumah. Ia memberitahu sang nenek, jika ia sudah mulai bekerja. Sebenarnya ia tuh cukup khawatir, karena memiliki adik yang masih kecil, dan neneknya tuh sudah mulai pikun. Hari itu juga Lina dan Dun mulai bekerja. Di sebuah kolam kosong, Dun melihat ada serangga berukuran raksasa jatuh di sana. Ia heran, dari mana datangnya makhluk tersebut. Sampai di tempat kerja, seorang pria tua bernama Soul memberikan arahan kepada Dun. Ia memintanya menulis namanya di helm keamanan miliknya, agar saat terjadi apa-apa, orang itu bisa tahu apa yang terjadi padanya. Sementara itu, Lina, setelah mendapat arahan dari kepala messenger, ia mulai menjalankan tugasnya. Lina berlari ke sana kemari menyampaikan pesan pribadi warga kota. Lina kemudian mengunjungi bibi angkatnya yang bernama Clary,
Kebetulan seseorang mengirimkan pesan kepadanya. Tiba-tiba terjadi keributan di luar. Seorang pria berpakaian kumuh berkata, kalau ia baru saja tersesat saat menyusuri sungai. Ia melihat ada binatang seukuran rumah dan berwarna gelap. Lalu petugas keamanan kota menangkapnya. Mereka berpikir kalau pria itu telah terkontaminasi dari daerah terlarang. Di tempat lain, Soul dan Dun memperbaiki pipa yang bocor. Pipa saluran air tersebut memang tidak pernah diganti sejak kota didirikan. Karena pendiri tidak meninggalkan suku cadang untuk mereka. Selesai ditambal, pipa berumur ratusan tahun itu pun kembali bocor. Gak heran, generator itu semakin rusak. Karena warga tidak bisa melakukan peremajaan alat, selain hanya memperbaiki yang bisa diperbaiki. Setelah itu, Dun bertanya apakah Soul bisa menunjukkan jalan menuju ruang generator. Namun pria tua itu kelelahan, lalu tertidur. Dun kemudian mengambil peta lorong dari saku baju Soul. Kemudian menggunakannya untuk mencari jalan alternatif menuju pusat generator. Lalu ia melihat ada sebuah lorong yang dihapus dari peta. Karena penasaran, Dun mencoba mencari tahu. Di sebuah lorong yang gelap, ia melihat ada pintu ruangan bernomor 351, namun tidak bisa dibuka. Dun mencoba memutar, lalu ia melihat ada seutas tali tergantung di atas. Dun memanjat, lalu menemukan ada sebuah ruangan berisi bahan makanan. Nah tiba-tiba, seseorang mengagetkannya. Laki-laki itu bernama Looper. Ia terlihat marah saat melihat Dun ada di ruangan ini. Looper kemudian mengeluarkannya, dan ternyata ruangan itu adalah sebuah gudang penyimpanan makanan. Sesaat kemudian, lagi-lagi terjadi pemadaman. Terdengar ledakan cukup keras, yang membuat warga ketakutan lalu mencari tempat bersembunyi. Setelah generator kembali menyala, semua petugas listrik, teknisi, dan PAM harus berkumpul. Lina kebetulan bertemu dengan Dun. Lalu ia menunjukkan benda yang ia temukan saat berada di rumah Clary. Benda itu mungkin dari sejenis binatang yang ada di daerah terlarang. Saat kembali ke tempat kerja, terjadi korsleting di mana-mana. Generator raksasa yang selama ini menjadi sumber kehidupan kota tersebut terbakar hebat. Orang-orang berusaha memadamkannya. Dan setelah berjuang keras, akhirnya generator tersebut berhasil diselamatkan. Sementara itu, Lina berkeliling kota. Ia memberitahu orang-orang bahwa terjadi pemadaman terpanjang dalam sejarah, yaitu selama 7 menit. Sore itu, Lina mendapat pesan dari Looper yang ditujukan untuk Bapak Wali Kota. Sampai balai kota, ajudan bernama Barton mengantarnya. Di lorong ruangan tergantung lukisan wali kota terdahulu. Lina mengenal salah satunya, yaitu Wali Kota ke-7, karena dia itu adalah kakek dari kakeknya. Tidak hanya itu, rumah yang ditinggali Lina merupakan peninggalan dari sang wali kota. Perhatian Lina tertuju pada sebuah kotak yang ia bawa, karena benda tersebut ada di rumahnya. Masuk ke ruang wali kota, Lina langsung menyampaikan pesan dari Looper, yaitu kapalnya sudah siap. Lina kemudian bertanya, kotak apa yang ada di dalam lukisan? Wali kota nampak tidak senang dengan pertanyaannya, lalu mempersilahkannya untuk pulang. Di rumahnya, Dun memberikan tanduk kumbang pemberian Lina kepada ayahnya. Ia juga memberitahu kalau generator mungkin tidak akan bertahan seperti biasanya. Sang ayah kemudian menunjukkan sebuah buku katalog serangga. Ia berkata bahwa serangga dulunya berukuran sangat kecil. Namun ia tidak bisa menjelaskan kenapa sekarang. Sampai di rumah, Lina membuka kotak hitam yang sudah ia temukan sejak lama. Lalu menemukan selembar kertas berisi tulisan, namun robek berkeping-keping. Saat membaca sebuah potongan kalimat, Lina berpikir kertas itu mungkin adalah sebuah instruksi. Ia juga menemukan benda akrilik yang tidak diketahui kegunaannya. Kemudian, Lina menunjukkannya kepada Lizzie sahabatnya. Namun ia juga tidak tahu. Hari itu, di tempatnya bekerja, banyak orang mengantri untuk membeli kebutuhan. Namun Lizzie tidak bisa memberi apa yang mereka minta, karena stok makanan di kota telah menipis. Tiba-tiba, generator kembali mati yang membubarkan antrean. Sampai di rumah, Lina memanggil dokter. Ia khawatir terhadap kesehatan neneknya yang semakin memburuk. Dokter berkata, kalau ia sudah kehabisan obat, tidak ada yang bisa dilakukan, selain beristirahat. Adiknya juga mengalami kesulitan menelan, karena gadis kecil itu mengunyah potongan kertas. Kertas itu ternyata bagian dari lembaran kertas robek yang ia temukan di dalam kotak. Hari itu adalah hari yang menyedihkan bagi Lina, karena sang nenek meninggal dunia gak lama kemudian.
Lina dan adiknya kemudian pindah ke rumah Nyonya Purdo. Setidaknya di sana, hidupnya akan lebih baik. Nyonya Purdo berkata, kalau Lina tidak perlu khawatir akan pemadaman yang terjadi belakangan ini. Karena bantuan akan datang sebentar lagi. Mereka adalah para pendiri yang membangun kota. Mereka akan datang untuk menyelamatkan warga dari kehancuran. Di kamar, Lina menyusun kembali potongan-potongan kertas di dalam kotak, lalu menunjukkannya kepada Dun. Saat melihat tulisan di kertas itu, Dun tiba-tiba ingat kalau ia seperti pernah melihatnya. Mereka berdua pergi ke perpustakaan kota, menyelinap masuk lalu Dun membuka sebuah kotak berisi buku. Buku itu berisi informasi penting yang ditulis para pendiri, bagaimana cara mereka merawat City of Ember. Jika buku itu berisi informasi penting, kenapa kertas petunjuk keluar dari Ember tidak tertulis di sana? Ya karena ilmuwan menghendaki manusia kembali ke permukaan setelah 200 tahun, untuk memastikan permukaan bumi benar-benar telah pulih. Sebelum ketahuan, mereka kabur keluar. Di rumah lamanya, Lina dan Dun kembali menyusun penggalan-penggalan kalimat tersebut. Tulisan exit yang ada di kertas itu memastikan adanya jalan keluar dari City of Ember. Mereka berdua kemudian mendatangi lorong gelap yang pernah didatangi Dun sebelumnya. Dun menunjukkan ruang 351 yang terkunci. Ia penasaran apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Saat Dun mencoba membukanya, seekor curut raksasa lewat di depan mereka. Lina dan Dan membutuhkan hewan tersebut. Sialnya curut itu berbalik arah kemudian mengejar mereka. Mereka berlari menuju lorong di mana Dun menemukan gudang makanan sebelumnya. Curut itu ternyata bisa memanjat ke atas. Mereka berputar-putar di dalam gudang. Dun melempar makanan ke arah hewan raksasa tersebut untuk mengalihkan perhatiannya. Lalu mereka berdua turun ke bawah agar tidak dimangsa hewan tersebut. Sampai loker kerjanya, Dun berkata mungkin tikus raksasa itu mendatangi pemukiman karena kelaparan. Ia mencium bau makanan lalu mendatanginya. Gudang itu terlihat kosong. Kali ini mereka benar-benar kehabisan bahan makanan. Bisa disimpulkan, warga kota selama ini makan dari persediaan makanan yang ditinggalkan pendiri kota, berupa makanan kaleng dan lainnya. Mereka mulai bingung, karena pendiri hanya meninggalkan persediaan untuk 200 tahun. Tapi semua itu bukan masalah. Lagi pula generator sebentar lagi benar-benar akan mati. Lina melihat helm yang dipakai Dun bertuliskan Maifit. Nama itu mirip dengan nama belakangnya. Dun berkata, kalau orang itu menggunakan helm itu sebelum tenggelam. Lina kemudian mendatangi Clary. Ia bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuanya. Helm itu adalah milik mereka. Dun bilang kalau mereka tenggelam. Clary kemudian menunjukkan sebuah lorong rahasia. Dia bercerita bahwa ayahnya berpikir City of Ember akan hancur. Ia meyakini pasti ada jalan keluar dari Ember. Ayah Lina berkata, sungai itu mengarah ke suatu tempat. Namun ia mendapat masalah. Terowongan itu banjir, dan akhirnya ia tidak pernah kembali. Di balai kota, wali kota mengadakan pertemuan. Ia berencana membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi terhadap kegelapan yang melanda mereka. Wali kota menawarkan, jika ada yang ingin menjadi sukarelawan ia Di jalan, Lina melihat Lizzie terjatuh. Nampaknya ia membawa makanan langka yang sudah lama tidak mereka miliki. Lina bertanya dari mana ia mendapatkannya. Lizzie berkata kalau ia mendapatkan dari kekasihnya yang bernama Luper. Lina kemudian menemui Dun. Ia curiga, ruangan 351 adalah ruangan berisi bahan makanan yang disembunyikan wali kota. Karena sebelumnya, Luper mengirim pesan rahasia kepadanya. Dan benar saja, setelah Dun berhasil membongkar pintu tersebut, di dalam terdapat stok bahan makanan yang sangat melimpah. Dan parahnya, wali kota korup itu tertidur pulas setelah kekenyangan. Di kamarnya, Dun mendengarkan mesin penjawab milik ayah Lina. Dun sepertinya mengenal suara di dalam mesin itu, lalu pulang ke rumah. Suara di dalam rekaman mesin itu adalah suara ayah Dun. Dun bertanya, apakah sang ayah pernah berusaha meninggalkan Ember? Apa yang pernah ia ceritakan selama ini benar? Mungkin ada jalan keluar melalui saluran pipa. Dun meminta ayahnya memberitahu apa yang ia ketahui. Sang ayah berkata, awalnya ia tuh percaya. Namun setelah musibah tenggelamnya ayah Lina, ia mulai ragu. Para pendiri benar-benar telah meninggalkan mereka. Lalu Dun memberitahu kalau ia memiliki bukti bahwa pendiri meninggalkan instruksi untuk mereka. Sementara itu di lain tempat, Lina menemui ajudan Barton.
Ia melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan wali kota bersama pembantunya, yang bernama Looper. Namun tanpa Lina ketahui, Barton ini adalah antek wali kota. Pejabat korup itu terlihat sedang makan enak, lalu mengusap dagunya menggunakan benda akrilik mirip milik Lina. Wali kota korup itu bertanya, apa kotak yang dibawa Lina? Sepertinya bukan kotak biasa. Saat mereka akan merebutnya, terjadi pemadaman. Lina memanfaatkan kesempatan itu, mengambil benda akrilik milik wali kota, lalu kabur dari. Hari itu, bertepatan dengan Hari Menyanyi Nasional. Warga berkumpul di depan balai kota, yang membuat petugas kesulitan mengejar Lina. Petugas keamanan kemudian dikerahkan untuk mencari mereka berdua. Dimulai dari mendatangi rumah keluarga mereka. Sementara itu, Dun dan Lina bersembunyi di rumah Kaleri. Mereka masuk ke dalam lorong rahasia, sebelum petugas menemukan mereka. Kemudian menggunakan kendaraan kereta yang dibuat ayahnya, Dun dan Lina menyusuri lorong tersebut untuk keluar. Lina menunjukkan dua benda akrilik miliknya, dan milik wali kota yang ia rampas kepada Dun. Dun kemudian menggabungkan dua benda tersebut, lalu melihat simbol petir alias generator. Petunjuk itu mengarahkan mereka agar pergi ke sana. Namun sebelum itu, mereka harus menyusup ke kerumunan untuk menjemput Poppy. Sampai ke ruang loker saluran pipa, Dun mencoba membuka pintu ruang generator yang terkunci, namun tidak berhasil. Lina membuka kertas petunjuk tersebut, lalu menyadari kalau gambar-gambar aneh di kertas, ada yang mirip dengan gambar di ruangan tersebut. Pasti ada jalan di ruangan itu. Saat menggoyang-goyang loker, tiba-tiba sebuah loker terbuka. Loker itu bertuliskan perahu, yang artinya selama ini mereka tuh salah mengira bahwa loker itu bukanlah tempat penyimpanan. Mereka kemudian menjalankan instruksi selanjutnya. Perahu bergerak secara otomatis menuju sebuah ruangan rahasia. Perahu itu kemudian jatuh ke sungai menuju turbin raksasa yang sedang berputar. Dun berkata, mungkin di balik turbin itulah jalan keluar dari Ember. Namun sebelum bisa pergi ke sana, mereka harus menurunkan turbin agar lorong terbuka. Selanjutnya mereka diarahkan masuk ke ruang kontrol darurat. Dun memasukkan kunci khusus milik Lina, kemudian ruangan tersebut terbuka. Lalu menggunakan kunci yang sama, mereka menyalakan ruang kontrol. Turbin itu terangkat, namun tiba-tiba terjadi kerusakan. Alarm berbunyi membangunkan Soul, kemudian naik ke atas turbin untuk melakukan perbaikan. Dun bertanya, apa yang ia lakukan? Pria itu dengan polosnya menjawab, kalau ini adalah pekerjaannya. Dun memberitahu bahwa di balik turbin tersebut adalah jalan keluar dari Ember. Soul berhasil membuat turbin itu bergerak, namun terjadi kelebihan daya pada generator. Lonjakan daya itu membuat warga kota menjadi panik, lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Soul meminta Dun pergi jika ingin pergi. Setelah naik ke perahu, mereka bertiga meluncur masuk ke dalam lorong goa. Sementara itu, wali kota korup kabur ke ruang penyimpanan makanan miliknya. Di sana, Looper sudah menunggu dan mempersiapkan segalanya. Namun wali kota malah mencampakkannya, lalu ia masuk ke gudang sendirian. Saat di dalam, tanpa ia tahu, curug raksasa itu berada di dalam lalu memangsa wali kota hidup-hidup. Setelah melewati lorong goa yang panjang, mereka bertiga sampai ke dasar gua. Terdapat anak tangga di depan mereka. Dun menemukan sebuah kotak berisi korek api beserta petunjuk cara menggunakannya. Setelah itu, mereka naik ke atas, membuka pintu, lalu melihat bahwa hanya ada kegelapan di hadapan mereka. Mereka bertiga kemudian memutuskan untuk beristirahat daripada bingung harus berbuat apa. Beberapa jam kemudian, mereka terbangun karena pandangan mereka tersilaukan dengan cahaya matahari yang terbit dari timur. Untuk pertama kalinya, setelah bencana 200 tahun yang lalu, manusia melihat cahaya matahari kembali. Apa yang diperkirakan para pendiri benar, bahwa bumi kembali pulih setelah 200 tahun lamanya. Mereka kemudian mengintip sebuah lubang, di mana City of Ember berada jauh di bawah sana. Dun kemudian mengikat kertas petunjuk pada sebuah batu, kemudian menjatuhkannya ke bawah. Tidak ada takdir yang lebih baik untuk keberlangsungan umat manusia. Kertas itu jatuh persis di hadapan ayah Dan, yang artinya, umat manusia yang selama ini hidup jauh di bawah tanah, akan kembali